Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan kita bersama-sama. Tapi sebelum itu marilah kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita mau membaca ayat fotum kita yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai yang keenam. Saya akan baca ayat ketiga, saudara akan baca yang ayat keempat dan kita akan bergantian. Dan di ayat yang terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, Untuk menerima suatu pemberian yang tidak dapat tersisa, tidak dapat cepat, tidak dapat lagi, yang tersimpan di surga Bapa. yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bersama-sama bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita memuji Allah yang besar, yang anugerahnya tidak pernah habis-habisnya, kuasanya sempurna dalam kelemahan kita. Sama-sama nyanyikan. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people. Remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Amen. Great is your love. Great is your love and justice, God of Jacob. You use the weak to lead the strong. Kuasamu sempurna ya Tuhan. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. Angkat suaramu. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is more than enough for us, Lord. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Jemaat sama-sama nyanyikan. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for Me, yeah. grace is Enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. It's enough for me. It's enough for me. It's enough for me. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kebangkitannya menjadi dasar pengharapan kita menjalani hidup di dunia ini, amin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini lagi. Angkat suara kita, satu suara.
Coba Tuhan. Bangunlah sebab Tuhan bangkit, lihat kubur yang kosong, saksikan tempat baringnya, nyanyikan pengharapan. Haleluya, puji Allah, kematian dikalahkan oleh kuasa kekekalan, Kristus bangkit, hai jiwa. Amin. Dia bangkit. Percayalah Tuhan bangkit, karya kasih telah genap. Allah Bapa terima kita dalam sempurna anaknya. Sungguh ajaib, sungguh mulia anugerahnya besertaku. Beban dosaku tinggalkan, Kristus bangkit, hai jiwaku. Amin. Yang memberikan kita damai sejahtera, menopang hidup kita. Angkat suaramu. Yo. Damai sebab Tuhan bangkit, harapan kita. Amin. Pencobaan sementara dan jadi kemuliaan. Yo. Sorakanlah kemenangan, nyanyian surga kumandangkan. Kematian telah dibungkam, Kristus bangkit, hai jiwaku. Bangunlah sebab kita bangkit, duduk bersama Kristus. Hidupku ada di sorga, ketakutan telah sirna. Majulah menuju kekal dengan keberanian harapan. Sebab kebenaran milik kita, Kristus bangkit, hai jiwa. Maju! Majulah menuju kekal dengan keberanian harapan. Sebab kebenaran milik kita, Kristus bangkit, hai jiwa. Kristus bangkit, hai jiwaku. Kristus bangkit, hai jiwa. Kami memuji kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, menjadi kemenangan kami, dasar kami untuk hidup. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang yang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan pembacaan katekismus dan minggu ini kita masuk dalam pertanyaan yang ke-28. Saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan ke-28, apakah perjamuan kudus itu? Kristus memerintahkan semua orang percaya untuk makan roti dan minum dari cawan perjamuan sebagai peringatan penuh syukur akan Dia dan kematiannya. Perjamuan kudus adalah perayaan kehadiran Allah di tengah-tengah kita yang membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah dan satu sama lain, yang memberi makan dan memelihara jiwa kita, juga sebagai penantian akan saat kita makan dan minum bersama Kristus di dalam kerajaan Bapanya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Silakan duduk, saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap minggu kedua gereja kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Dan saudara, ini adalah salah satu dari 2 sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus selain baptisan. Dan saudara, perjamuan kudus ini bukanlah hanya sekedar ritual gereja atau juga bukan sekedar simbol yang kosong. Tetapi saudara, tidak dapat dipungkiri, ada sebagian orang yang melihat perjamuan ini sebagai sarana untuk mendapatkan kesembuhan, berkat, atau pemulihan hubungan. Tapi sebaliknya, ada pula yang merasa perjamuan kudus ini hanyalah sebuah tradisi yang dijalani tanpa makna. Sebab itu kita perlu memahami hal ini dengan benar. Apakah perjamuan kudus itu? Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah tanda dan meterai perjanjian kita dengan Tuhan. Dan lewat roti dan anggur, kita tidak hanya memperingati kematian Kristus, tetapi kita juga diteguhkan kembali dalam janjinya bahwa Dia adalah Allah kita dan kita adalah miliknya. Dan dalam perjamuan ini kita merayakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Saudara, melalui perjamuan kudus ini kita juga menerima sesuatu yang memberi makan dan memelihara jiwa kita, serta menantikan kemuliaannya yang akan datang. Saudara, Yesus sendiri pada malam terakhir sebelum Ia disalib, Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa melalui roti dan cawan itu mereka akan memberitakan kematiannya sampai Ia datang kembali. Saudara, ini bukan kematian biasa, ini juga bukan kegagalan. Ini adalah karya keselamatan yang Ia rencanakan dan genapi dengan sengaja, di mana Ia menyerahkan nyawanya sebagai korban pengganti kita untuk pengampunan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu saudara, setiap kali kita datang di meja perjamuan, kita sedang diingatkan akan harga yang telah dibayar oleh Kristus. Kita merayakan keselamatan yang telah dikerjakannya, dan kasih karunia-Nya akan terus menopang kita. Dan saudara, menariknya, di dalam perjamuan ini kita juga melihat kontras yang indah. Di Taman Eden, Iblis berkata kepada manusia, ambillah dan makanlah. Dan akibatnya adalah dosa dan kematian. Tetapi saudara, di ruang perjamuan bersama Yesus, Ia juga berkata, ambillah dan makanlah. Tetapi akibatnya adalah kehidupan dan persekutuan kembali dengan Allah. Saudara, karena itu perjamuan kudus mengingatkan kita akan relasi yang dipulihkan di dalam Kristus. Sehingga sekarang ini kita dapat menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kita menikmati persekutuan dengan sesama orang percaya. Jadi saudara, betapa dalam dan indahnya makna perjamuan ini. Tetapi saudara, lebih dari sekedar pengingat, perjamuan kudus adalah sarana kasih karunia, di mana iman kita diteguhkan, pengharapan kita dikuatkan, dan kerinduan kita akan kedatangan Kristus semakin diperdalam, sampai pada hari di mana kita akan duduk semeja bersama Dia di dalam kemuliaan yang kekal. Saudara-saudara, alangkah sukacitanya suatu saat kita dapat datang dan duduk semeja perjamuan dengan Tuhan dan umat-Nya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, saya memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama berdoa dan bertobat secara pribadi. Saudara, kita perlu bertobat karena seringkali kita memiliki sikap yang salah terhadap perjamuan kudus. Kita menganggapnya sebagai ritual kosong, atau mungkin kita menjadikan itu sebagai sarana untuk kepentingan kita sendiri. Biarlah saudara, hari ini kita mau memahami perjamuan itu sebagai sarana anugerah kasih Allah, dan kita mengingat salib Kristus dan mengalami kasih karunia yang memperbaharui iman serta kerinduan kita akan Dia. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa, saat ini kami datang dengan kerendahan hati. Tuhan, ampuni apabila kami seringkali datang ke meja perjamuan kudus-Mu Tuhan dengan motivasi hati yang tidak benar. Biarlah Roh Kudus perbaharui hati kami dan kerinduan kami akan salib-Mu, dan teguhkan iman dan pengharapan kami agar kami dapat menghargai anugerah dan kasih karunia-Mu itu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita merenungkan katekismus yang baru saja kita baca dengan menyanyikan lagu ini. Biarlah Allah yang berinkarnasi bersama-sama dengan kita. Lihatlah misteri agung, kedatangan Sang Raja yang dipuja segenap surga, ambil rupa manusia. Di tengah gelapnya dunia, terang hidup telah tiba. Kristus rendahkan dirinya untuk tebus hidup kita. Lihatlah misteri agung, lihatlah misteri agung, Dia Sang Anak Manusia dalam hidup dan derita, sempurna tak bercela. Lihat Adam yang sejati, selamatkan yang binasa. Taurat telah Kristus genapi, kita teguh dalamnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempurnaan. Lihatlah misteri agung, Kristus disalibina, gantikan tempat pendosa, Anak Domba berjaya, bayar harga tebus kita sesuai kehendak Bapa, mengangkat anak kemulia, tak terukur kasihnya. Mari kita sama-sama mengangkat suara kita dengan satu suara. Lihatlah misteri agung, lihatlah misteri agung, Sang hidup serahkan nyawa, namun kubur tak berdaya, Ia bangkit penuh kuasa. Amin. Kita kejar kebebasan dengan penuh harapan, Dia akan datang untuk kita dan buat kita sepertinya. Kita kejar kebebasan, kita kejar kebebasan dengan penuh harapan, Dia akan datang untuk kita dan buat kita sepertinya. Kita kejar kebebasan, kita kejar kebebasan dengan penuh harapan, Dia akan datang untuk kita dan buat kita sepertinya. Berikan sorak-sorai Tuhan kita.
bersyukur ya Tuhan, karena kebebasan yang kami kecap itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dalam pencobaan, dalam kesulitan, dalam segala keadaan kami, Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Mari satu kali lagi kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Jemaat Tuhan, satu suara. Jadikan ini doa kita, iman pengharapan kita, dengan mata tertuju kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, ya Tuhan. Kau pegang hidupku di dalam tangan-Mu, darahnya, salibnya, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami aman dalam-Mu. Kami percaya hidup kami aman di dalam-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang senantiasa menopang dalam setiap hidup, tak pernah gagal. Rencana-Mu terang di jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, selama masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi
landasan kami percaya Tuhan. Ini landasan pengharapan kami. Tak gentar, karena ku taknya pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. hidup kami berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kami umat-Mu datang menyembah-Mu hari ini Tuhan. Kami menyembah bukan kepada Allah yang jauh. Kami menyembah Allah yang dekat. Allah yang hidup di dalam kami, menguasai hidup kami seutuhnya. Allah yang menebus hidup kami, bukan dengan harta yang fana, tetapi dengan darah-Mu sendiri Tuhan. Mengucap syukur kami berterima kasih Tuhan, untuk kabar baik ini Tuhan. Pada saat kami menjalani kehidupan kami, bahkan tantangan hidup kami, musim hidup kami Tuhan, kami kembali mengingat kepastian pengharapan ini Tuhan. Dan kabar baik yang merembes di seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan seturut kebenaran firman yang akan disampaikan, dan Injil-Mu yang akan diberitakan, ialah itu mengubah hati kami Tuhan, menata ulang hati kami kembali, memperbaiki tingkah laku kami, dan menuntun iman kami pada Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, bantu kami untuk mendengar firman-Mu, untuk konsentrasi mendengar firman-Mu. Bantu kami untuk merenungkannya, dan memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah dan penyelamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat yang kami terima. Biarlah ini menjadi sarana untuk pekabaran Injil-Mu melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Halo Church, senang sekali hari ini kita bisa kembali berkumpul dan beribadah bersama. Saya Ong dan this is Gibeon Weekly News.
Welcome to Summer Camp 2025. Tuhan mau berproses dengan kita. Jadi ini harapannya kalian mengikuti ini dengan enjoy, bukan melihat summer camp ini sebagai barak militer gitu ya. Pada tanggal 8 sampai 10 Juli kemarin, Gibeon Youth telah mengadakan acara Youth Summer Camp khusus bagi teman-teman kita yang duduk di bangku SMP dan SMA. Nah, kalau yang berikut ini ada undangan buat kamu para college students. Check this out. Hai college student yang berusia 18 sampai 22 tahun, Gibeon College mau ajak kalian ikut dalam satu kegiatan yang gak cuma seru, tapi juga bikin kamu connect lebih dalam dengan Tuhan dan sesama. Don't do life Alone. College Connect Night Out. Kita tahu bahwa kehidupan sebagai seorang collegers tidak mudah, apalagi kalau dijalani sendirian. Kita bisa terbawa arus, terombang-ambingkan oleh value dari dunia yang mempengaruhi POV kita terhadap identitas kita sendiri. Nah, lewat CCNO ini, kami ingin membuka ruang supaya kamu bisa saling kenal, saling belajar, dan saling menguatkan dengan teman-teman dari college lain sebagai satu tubuh Kristus. Bukan cuma relasi dengan sesama, tapi juga relasi kita dengan Tuhan. Kita akan diajak untuk mengenal Tuhan melalui perenungan firman Tuhan dan worship session, Serta menguatkan kembali iman kepada Kristus melalui obrolan santai seputar kehidupan. CCNO akan berlangsung tanggal 1 dan 2 Agustus 2025, bertempat di The Mumbles, dengan kontribusi peserta sebesar Rp300.000. Pendaftaran hanya dibuka sampai 27 Juli atau hingga kuota terpenuhi. Don't do life alone. College Connect Night Out. Info dan pendaftaran bisa langsung kunjungi Connect Booth atau cek link yang tersedia. See ya! Last but not least, masih ada kesempatan khusus hari ini saja bagi Anda dan pasangan yang ingin diberkati dalam pemberkatan nikah kudus di Gibeon Church. Pendaftaran kelas pranikah akan ditutup nanti malam pukul 23.59. Daftar melalui link berikut atau tanya langsung ke tim pastoral kami di Connect Booth yang berlokasi di depan gereja setelah ibadah ini untuk info lebih lanjut. Ke pasar beli ikan teri, pulangnya mampir beli roti. Sekian Gibeon Weekly News kali ini, Tuhan Yesus memberkati.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan membaca pengakuan iman rasuli setiap minggu kedua. Saat kita melakukan perjamuan kudus, kita akan mengingat dasar doktrin kita pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Kami juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang live streaming online. Thank you for tuning in ya saudara ya. Saya percaya saudara sudah menikmati interior design yang sangat industrial ya saudara ya. Ya ini semuanya pada bolong-bolong ya saudara ya. Tapi saudara doakan supaya secepat mungkin ya. Ini koordinasinya tidak mudah saudara ya. Jadi ME harus masuk, akustik harus masuk, interior harus masuk. Jadi tim fasilitas itu kerja keras saudara ya. Jadi doakan supaya kita bisa secepat mungkin menyelesaikan ini. Dan juga kalau saudara perhatikan hari ini cukup bersih. Karena apa? Setiap minggu selama 1 tahun lebih itu setiap hari Jumat itu harus dibersihkan saudara. Ini kalau saudara datang hari Kamis, hari Rabu, ini tempat penuh dengan kotoran dari atas sana. Tapi kalau hari Minggu udah bersih seperti ini. Dan saya tahu saudara kena debu dan yang lain-lain. Tapi saya mengucap syukur saudara masih datang hari ini. Saya dengar katanya viewer online-nya naik. Banyakan dari Surabaya. Waduh, rupanya orang Surabaya males onsite, mau online saja gitu saudara. Tapi saya mengucap syukur saudara bisa datang di sini. Dan saya mau apresiasi teman-teman yang mengkoordinasi week in, week out. Mari sama-sama kita berikan apresiasi full timer, para pastor yang kerja di tengah-tengah semuanya ini ya. Doakan ini cepat selesai. Amin saudara ya. Nah kita hari ini akan break dari khotbah berseri kita ya, tematik eksposisi yaitu kebenaran Injil untuk pergumulan masa kini. Dan hari ini kita akan mendapat kehormatan dari teman saya yaitu Pastor Jeffrey Shaw. Dia adalah rekan saya di City to City. Dia seorang coach juga bagi para pastor. Beliau merintis Grace Life Community Church itu di Peak saudara ya, 3 tahun yang lalu. Dan dia adalah seorang teaching elder dan lead pastor dari Grace Life Community Church di Peak. Dan sekarang mereka juga sudah merintis di Serpong ya, baru 1 tahun ini oleh salah satu pastornya, Pastor Misael juga di City to City. Dan mereka sedang merintis di 2 kota, di Malang dan di Medan. Saya kemarin bincang-bincang sama beliau, saya sangat terinspirasi dengan hatinya yang menginjil dan mau merintis. Nah saya sampai belajar karena setelah pembangunan selesai Gibeon akan merintis juga di bagian kota Surabaya yang lain ya saudara ya. Tapi yang menarik adalah saat beliau merintis, beliau bukan merintis cabang, tapi beliau merintis gereja yang akan menjadi gereja mandiri. Jadi bukan cabangnya Grace Life Peak, tetapi ini menjadi mandiri, gereja yang mandiri. Jadi ini yang menjadi mimpi kami. Kita bukan mendirikan kerajaannya satu gereja, tapi kita mendirikan kerajaan Allah di mana Injil diberitakan dan banyak jiwa dapat dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Amin saudara. Nah beliau adalah lulusan dari Reform Injili International Jakarta STT, MDiv-nya. Kemudian dia memiliki Doctor of Theology dari Trinity Theological College Singapura. Dan hari ini Grace Life dengan baik melepaskan dia untuk melayani kita di sini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita honor dia. Pastor Jeffrey Shaw, berikan tepuk tangan yang hangat. Thank you for coming. Saudara, mari kita berdoa sama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kepadamu kami datang dan kami bersyukur
Di tengah segala ketidaklayakan kami, Engkau mengundang kami untuk datang beribadah, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, dan biarlah ya Tuhan Engkau disukakan oleh pujian kami yang keluar dari hati kami. Dan Tuhan, saat ini kami mau membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, kuasai hati dan pikiran kami. Dan kami menyerahkan waktu di depan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara silakan duduk. Selamat pagi saudara. Oh iya, pagi menjelang siang. Saudara bersyukur boleh ada di tengah saudara dan berbagi berkat firman Tuhan. Nah saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan sebuah bagian firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 16 sampai 25. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat 16 sampai 25, saudara boleh lihat di Alkitab masing-masing karena saya tidak tampilkan di PowerPoint. Saya akan bacakan saudara bagi kita semua Roma 8 dari mulai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, sepanjang khotbah nanti ayat-ayat ini akan saya tampilkan sedikit demi sedikit untuk saudara boleh mengikuti khotbah saya dengan lebih mudah. Nah saudara, di dalam bagian ini Paulus bicara tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Allah di dunia. Saudara, di satu sisi ada penderitaan yang kita hadapi di zaman sekarang, tetapi di sisi lain saudara, Injil memberitahu kita ada kemuliaan di masa yang akan datang bagi kita sebagai anak-anak Allah. Maka bagaimana saudara kita harus hidup hari ini di dalam pengharapan yang diberikan oleh Injil. Nah saudara, di dalam bagian yang bicara tentang penderitaan dan pengharapan ini, Paulus mulai dengan menegaskan di ayat 16 bahwa Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, kalau kita membaca bagian sebelumnya ayat 1 sampai 15, maka kita akan menemukan bahwa Paulus sudah menegaskan hal yang sama saudara di sana, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, Paulus berkata begini, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena ketika kita percaya kepada Kristus, hukuman dosa sudah ditanggung oleh Kristus. Dan itu sebabnya dia berkata juga, sekalipun kita masih jatuh bangun di dunia, dengan yakin kita bisa berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Sebuah seruan yang sangat intim sekali, seperti menyebut Dedi kepada Allah. Saudara, sekalipun kita masih jatuh bangun dalam dunia, tapi kita bisa dengan sangat confidence memanggil Allah seperti itu, karena apapun yang terjadi tidak merubah kenyataan bahwa kita tetap anak-anak Allah. Nah saudara, itu tegaskan oleh Paulus di dalam ayat 1 sampai 15, kita anak-anak Allah. Tetapi saudara, di ayat 16 ini Paulus menambahkan bahwa Allah juga memberi keyakinan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah melalui kesaksian Roh Kudus. Nah saudara, pertanyaannya mengapa Paulus perlu menegaskan ini berulang kali dengan berbagai cara untuk meyakinkan bahwa kita yang percaya ini sungguh-sungguh anak-anak Allah? Jawabannya adalah karena penderitaan. Saudara, penderitaan membuat banyak orang Kristen mengalami keraguan tentang imannya. Dan mungkin saudara kita juga pernah mengalaminya.
Saudara, kita tahu bahwa kita yang percaya diselamatkan oleh Yesus. Kita tahu Yesus mati menghapus hutang dosa kita. Tetapi ada kalanya saudara di dalam hidup kita, khususnya di tengah-tengah penderitaan yang sangat berat, kita bertanya-tanya, apakah kita ini sungguh-sungguh adalah anak Allah? Apakah Allah mengasihi kita? Nah saudara, maka Paulus seakan-akan berkata begini, kalau apa yang aku katakan masih belum cukup bagi kamu, ada Roh Kudus yang ikut bersaksi, mengkonfirmasi bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Saudara, saya yakin bagi kita yang percaya, ada momen-momen saudara di dalam hidup kita, ketika kita mengalami kehadiran Tuhan begitu kuat dan jelas. Tuhan menyentuh hati kita secara khusus dan mungkin kita menangis. Atau ada momen-momen di dalam hidup kita, kita merasakan teguran untuk kita bertobat. Atau dorongan sangat kuat untuk kita melakukan sesuatu. Atau hati kita dihangatkan oleh kasih-Nya dan kita kembali kagum kepada Dia. Nah saudara, momen-momen seperti itu bisa menjadi cara Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita. Maka Paulus ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan sebetulnya bagi kita orang percaya untuk meragukan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Apapun yang kita alami di dalam dunia. Setelah menegaskan hal ini, baru Paulus masuk ke dalam poin penting yang dia sampaikan berikutnya. Perhatikan ayat 17 ini. Saudara, jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya berhak menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Saudara, janji-janji apa yang akan kita terima? Sangat banyak. Kita tunda dulu, saudara, nanti kita akan bahas. Tetapi sampai di sini, ini yang Paulus mau tegaskan dulu. Kita adalah anak-anak Allah, Roh Kudus bersaksi untuk itu. Kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Alangkah indahnya kalau Paulus berhenti di situ. Saudara, orang Kristen senang stabiloin ayat kalau pakai Alkitab fisik. Atau kita senang highlight saudara kalau kita pakai Alkitab digital. Ayat ini saya kira akan banyak di highlight oleh orang Kristen. Kita adalah anak, kita ahli waris, berhak menerima janji Allah bersama dengan Kristus. Tapi ayat 17 ini belum selesai. Paulus menambahkan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah saudara, kalau ketemu ayat seperti ini, mungkin banyak yang highlight bagian pertamanya. Bagian keduanya kita gak suka. Kita gak suka saudara, karena ini sesuatu yang tidak enak sebetulnya. Tapi perhatikan ayat ini nyambung di dalam satu ayat saudara. Anak-anak Allah, ahli waris bersama dengan Kristus, satu kali akan dipermuliakan bersama dengan Kristus, tapi juga pasti akan menderita bersama dengan Kristus. Maka penderitaan di dalam dunia adalah bagian tidak terpisahkan dari status kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, seperti dikatakan oleh Ligon Duncan, God had one son without sin, but no sons without suffering. Allah punya satu anak tanpa dosa, Yesus Kristus. Tapi Dia tidak punya anak yang tidak menderita. Yesus anak Allah menderita. Kita anak-anak Allah juga menderita. Nah saudara, ini cara pandang yang sangat penting tentang penderitaan. Saya tidak tahu apa yang saudara masing-masing alami di dalam hidup saudara, tapi setiap kita saya yakin tanpa kecuali pasti mengalami penderitaan. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita menghadapi penderitaan? Apakah kita mengabaikan penderitaan? Kita mencoba numb the pain, kita mencoba membuat hati kita baal kepada luka yang kita alami. Atau penderitaan membuat kita pahit, marah kepada Tuhan. Atau kita putus asa mungkin. Saudara, tapi bagi Paulus penderitaan yang kita alami adalah bagian dari rencana Allah sebelum kita menerima kemuliaan di masa depan. Artinya saudara, sekalipun kita adalah anak-anak Allah, kita tidak dijamin memiliki hidup bebas dari penderitaan. Sebaliknya, kita dijamin akan mengalami hidup dengan penderitaan. Saudara, bukankah ini sesuatu yang jarang sekali dipikirkan oleh orang Kristen? Banyak orang Kristen berpikir begini, bukti Allah mengasihi saya adalah kalau saya tidak mengalami penderitaan. Itu sebabnya ketika kita menderita, kita bertanya, Tuhan mengapa? Mengapa Engkau biarkan? Kalau Engkau mengasihiku, kenapa ini terjadi dalam hidupku?
Kita pikir bukti kasih Allah kepada kita adalah kalau kita tidak mengalami penderitaan. Tapi Paulus justru berkata bukti kita adalah anak-anak Allah. Justru kita akan menderita. Nah, saudara, Paulus kemudian menjelaskan lebih detail maksud dia ini di dalam ayat 18 sampai 25. Nah, saya membagi penjelasan Paulus di dalam 4 bagian. Yang pertama, saudara, suffering now, penderitaan sekarang ini. Saudara, di ayat 18 ini Paulus bicara tentang penderitaan zaman sekarang. Artinya penderitaan yang kita hadapi sekarang ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa alasan saudara mengapa kita menderita di dalam dunia. Yang pertama, sederhana, karena kita hidup dalam dunia yang berdosa. Itu berarti semua orang tanpa terkecuali terkena dampak dosa. Saudara, saya kasih contoh sederhana begini. Waktu COVID merajalela, saudara, apakah kalau ada teman kita yang sakit, kemudian dia bangkis di depan kita, maka kemudian karena kita anak-anak Allah virusnya belok, begitu, kita tidak akan pernah kena? Tidak mungkin, saudara. Atau saudara, kalau ada orang berniat jahat kepada kita, dia mau merampok, dia mau menipu, apakah kita akan selalu luput karena kita adalah anak-anak Allah? Begitu dia mau merampok, dia kena serangan jantung, gagal merampok kita, begitu. Saudara, tanpa sadar, seringkali itu yang kita bayangkan. Ada orang mengendarai mobil sambil ngantuk, dia nabrak kiri kanan, khusus mobil kita anak-anak Allah, gak kena, baret pun gak. Tanpa sadar, saudara, itu yang kita harapkan, seperti ada kubah besi yang melindungi kita. Dan kita marah kepada Tuhan ketika terjadi sesuatu. Tuhan, mengapa kita hidup dalam dunia seperti ini? Saudara, di satu sisi Tuhan memang bisa meluputkan kita dari bencana. Dan kadang Tuhan lakukan itu. Tapi tidak selalu. Kalau orang lain bisa sakit, kita juga bisa sakit. Kalau orang lain bisa dilukai, kita juga bisa dilukai. Kalau orang lain bisa berduka dan mati, kita juga bisa. Dan alasan kedua mengapa kita menderita di dunia justru karena kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus bekerja menguduskan kita, menjadikan kita serupa dengan Yesus. Dan itu berarti kita akan semakin memiliki mata, perasaan, pikiran seperti Yesus memandang dunia yang berdosa dan tersesat ini. Dan itu berarti tidak mungkin tidak kita akan berduka dan menderita. Saudara, ketika kita melihat ada keluarga berantakan, kita bukan sekedar akan bilang kasihan, tapi kita berduka. Ketika kita melihat orang jatuh ke dalam dosa, kita tidak menghakimi dia dan merasa diri lebih baik, tapi kita berduka. Ketika kita sendiri jatuh ke dalam dosa, kita juga akan berduka, kita akan menderita karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan hati Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, saudara, ketika kita melayani Tuhan dalam dunia yang berdosa ini, kita juga akan berhadapan dengan kuasa jahat. Saudara, kita memberitakan Injil supaya orang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Kita berusaha melayani orang supaya hidupnya yang berantakan bisa dipulihkan. Kita memuridkan orang agar orang Kristen bergerak melakukan misi Allah di dalam dunia. Pertanyaannya, mungkinkah setan senang dengan semua yang kita lakukan itu? Tidak mungkin, saudara. Maka penderitaan pasti kita alami lewat berbagai hal. Saudara, justru kalau kita tidak mengalaminya, kita boleh bertanya, apakah kita sedang hidup sebagai anak-anak Allah? Sampai mengganggu setan. Saudara, maka penderitaan bukan saja tidak terhindarkan, tetapi perlu untuk mempersiapkan kita menerima kemuliaan di depan sana. Penderitaan membuat kita menyadari kegelapan dunia ini, bahwa inilah dunia yang memberontak kepada Tuhan dan membutuhkan Injil. Penderitaan, saudara, membuat kita merasakan hati Allah akan dunia ini, bahwa Allah ingin agar dunia dipulihkan kembali. Dan penderitaan membuat kita menantikan sesuatu yang lebih baik dari sekarang, sesuatu yang Allah janjikan bagi anak-anaknya. Tetapi, saudara, sekalipun penderitaan itu perlu, penderitaan bukanlah akhir dari kisah hidup kita sebagai anak-anak Allah. Karena akhir dari kisah hidup kita adalah kemuliaan. Saudara, maka yang kedua, glory later, kemuliaan yang nanti. Saudara, waktu Paulus mengatakan penderitaan zaman sekarang ini, dia tidak bermaksud meremehkan apa yang kita alami. Dia tahu real sekali penderitaan yang kita alami dan kadang-kadang begitu besar sampai terasa menggulung kita.
Tetapi yang Paulus katakan begini, kalau kita hitung semua penderitaan kita hari ini, kita jumlahkan semuanya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Seperti apa saudara kemuliaan itu nanti? Apa janji-janji Allah sih sebetulnya yang diberikan kepada kita nanti? Saudara, Alkitab menyebutkan paling tidak beberapa hal. Ada sangat banyak, tapi beberapa hal saja saya sebutkan. Yang pertama, tinggal bersama dengan Allah. Saudara, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan satu kali Yesus akan kembali dan membawa kita tinggal bersama dengannya untuk selama-lamanya. Yang kedua, saudara, adalah tubuh kebangkitan. Saudara, hari ini ketika orang percaya mati, dia akan bersama dengan Tuhan secara roh, tapi belum secara tubuh. Dia mati, dia bersama dengan Tuhan, itu janji Tuhan, tapi masih dalam roh, bukan dalam tubuh, karena kita menantikan kebangkitan tubuh di akhir zaman. Waktu itu genaplah firman Tuhan, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Genaplah janji Tuhan, dan itu yang kita nantikan. Dan yang ketiga, saudara, keserupaan dengan Kristus. Saudara, hari ini Roh Kudus terus bekerja menguduskan kita, menjadikan kita serupa dengan Yesus. Dan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, satu kali nanti akan selesai, sempurna. Ligon Duncan saudara mengatakan sebuah kalimat yang sangat provokatif sekali. Dia berkata begini, Allah akan membuat kita begitu serupa dengan Yesus Kristus, sehingga kalau hari ini kita bertemu dengan diri kita yang sudah disempurnakan itu nanti, kita akan tergoda sujud menyembahnya. Nah saudara, ini kalimat yang provokatif, mungkin membuat kita merasa tidak nyaman, tapi dia ada benarnya. Saudara, di kitab Wahyu, Yohanes melihat malaikat yang menyampaikan firman kepadanya, dan dia tergoda untuk bersujud, tersungkur menyembah malaikat itu. Cepat-cepat malaikat itu kemudian melarang dia, jangan, karena dia juga adalah ciptaan, kita harus hanya menyembah Allah. Tapi pertanyaannya, mengapa Yohanes sampai tergoda untuk melakukan itu, tersungkur menyembah malaikat itu? Karena Yohanes melihat betapa luar biasanya, kudusnya, mulianya malaikat itu, maka dia ingin menyembah. Dan seperti itulah Allah akan menjadikan kita nanti. Satu kali nanti saudara, kita akan bertemu satu sama lain, dan kita akan saling memandang dan berkata, you are so perfect, sempurna. Nah saudara, kalau lihat kiri kanan, mungkin saudara kadang-kadang ada sebel sama orang, ya ampun orang ini, begitu ya. Satu kali nanti saudara akan memandang dia dan berkata, you are so perfect, karena Allah menyempurnakan kau. Setiap kita. Saudara, Paulus mengatakan kalau kita adalah anak, kita adalah ahli waris, berhak menerima janji-janji Allah ini bersama dengan Kristus, maka penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Suffering now, glory later. Sebesar itu pengharapan Injil. Yang ketiga, saudara, creation restored. Ayat 19 sampai 22. Saudara, Kejadian 3 memberitahu kita waktu Adam jatuh ke dalam dosa, ada konsekuensi yang terjadi pada seluruh ciptaan. Tuhan langsung berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Sejak itulah bumi mengalami kerusakan demi kerusakan. Bumi tidak lagi seperti dulu pada waktu diciptakan. Hewan-hewan tidak lagi seperti dulu pada waktu diciptakan. Semua mengalami kerusakan karena dosa. Maka Paulus berkata, ini bukan hanya persoalan manusia, tetapi seluruh makhluk. Karena semua makhluk sama-sama menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, atau dengan kata lain saat kemuliaan itu tiba dan seluruh ciptaan dipulihkan. Manusia berdosa, seluruh ciptaan rusak. Injil memberikan pengharapan satu kali nanti manusia dipulihkan dan seluruh ciptaan juga dipulihkan. Saudara, dunia ini ciptaan Allah, tapi Allah tidak menjadikan dunia seperti yang hari ini kita lihat. Ada sangat banyak kejahatan, penderitaan, dosa, bencana, ketidakadilan, penindasan, berbagai macam hal. Kita mengalami sakit dan kematian, kita mengalami kejahatan orang-orang di sekitar kita, kita mengalami apa yang dikatakan pengkhotbah kesia-siaan hidup, kita mengalami semua itu. Saudara, tapi semua itu bukan dijadikan oleh Allah. Karena waktu Allah menjadikan dunia ini semuanya amat sangat baik, dan dosa masuk kemudian merusak semuanya. Maka Injil memberikan pengharapan satu kali nanti Allah akan memulihkan dunia ini.
Itu sebabnya pada waktu kita menderita, Paulus mengajak kita melihat bahwa seluruh ciptaan sedang menderita. Bahkan Paulus berkata seluruh ciptaan seperti mengeluh, seperti sakit bersalin, tidak sabar ingin segera melihat saat anak-anak Allah dinyatakan, yaitu saat kita menerima kemuliaan bersama Yesus di akhir zaman. Satu kali nanti Allah akan menunjukkan kemuliaannya seperti memamerkan kita di hadapan seluruh ciptaan. Ini anak-anak Allah. Ini karya tebusan Yesus. Inilah pekerjaan yang Allah lakukan selama ini. Dan seluruh ciptaan akan terkagum-kagum melihat apa yang Allah lakukan di dalam diri kita. Creation restored. Dan yang keempat, saudara, ayat 23 sampai 25, a life of endurance. Paulus berkata di ayat 23, kita telah menerima karunia sulung roh. Artinya kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima Roh Kudus, tapi semua itu baru karunia sulung. Artinya masih ada yang kita harapkan. Secara status kita sudah anak-anak Allah, tapi kita masih menantikan sepenuhnya kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah bersama Bapa di surga, di dalam tubuh kebangkitan, dalam keserupaan dengan Kristus. Kita menantikan itu. Saudara, maka hari ini penderitaan apapun yang kita alami, kesia-siaan hidup seperti apapun yang kita rasakan, kita menjalaninya dengan pengharapan yang pasti akan kemuliaan di depan sana. Dan Paulus ingin kita hidup menantikan dengan tekun pengharapan ini. Maka hidup Kristen adalah hidup yang bertahan sampai akhir, karena nanti kita pasti, bukan mudah-mudahan, pasti akan menikmati sepenuhnya keselamatan kita waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Saya akan menutup khotbah ini dengan 3 kisah untuk mendaratkan apa yang sudah kita bahas. Yang pertama, tentang Joni Eareckson Tada. Saudara mungkin sudah beberapa kali mendengar kisah ini. Izinkan saya menceritakannya lagi karena sangat relevan dengan apa yang kita bahas hari ini. Saudara, Joni adalah seorang atlet perempuan Amerika yang pada usia 17 tahun mengalami kecelakaan menyelam di pantai yang menyebabkan dia lumpuh dari leher ke bawah. Dia merasa sangat frustasi, pahit, marah. Dia sempat ingin bunuh diri. Perlahan-lahan saudara dia merangkak keluar dari kegelapan dan dia percaya kepada Yesus. Saudara, bagaimana dia bisa berubah? Titik perubahan yang terutama dia katakan adalah ketika dia merenungkan Yesus di salib, yang tidak bisa bergerak, tidak berdaya, lumpuh seperti dirinya. Dan dia merasa Yesus pernah seperti dia, bahkan jauh lebih menderita daripada dia. Dan yang paling menguatkan dia adalah ketika dia merenungkan peristiwa kebangkitan Yesus. Yesus bangkit, dan Tuhan berjanji bahwa satu kali nanti dia juga akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Dan satu kisahnya saudara yang tidak pernah bisa saya lupakan adalah Joni bercerita begini. Satu kali dalam sebuah konferensi, pembicara berkhotbah. Setelah berkhotbah, pembicara mengajak semua jemaat berlutut dan berdoa. Dan dia duduk di sana. Dia menyaksikan semua berlutut dan berdoa, dan dia menangis karena jelas dia tidak bisa lakukan itu. Kemudian dia teringat akan janji kebangkitan satu kali nanti. Dan dia menulis begini. Duduk di sana, aku diingatkan bahwa di surga aku akan bebas untuk melompat, menari, menendang, dan melakukan aerobik. Dan sekalipun aku yakin Yesus akan senang menyaksikan aku berdiri sambil berjinjit, sesuatu yang aku rencanakan untuk kulakukan yang akan lebih menyenangkan dia. Jika memungkinkan, dia bilang, di satu tempat sebelum pesta dimulai, sebelum para tamu dipanggil ke meja perjamuan perkawinan anak domba, hal pertama yang aku rencanakan untuk kulakukan dengan kaki kebangkitan adalah berlutut dengan penuh rasa syukur. Aku akan dengan tenang berlutut di dekat kaki Yesus. Dia menulis berulang kali dalam buku-bukunya, aku tidak sabar menunggu itu. Apakah saudara punya kelemahan fisik? Apakah saudara punya kelemahan mental? Atau ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, dan saudara kadang menangis dalam ketidakberdayaan?
Tapi ingat, Yesus pernah mengalami penderitaan jauh lebih besar daripada itu. Dan Yesus bangkit. Dan dia berjanji satu kali nanti setiap kita akan punya tubuh kebangkitan yang sangat sempurna. Dan waktu itu, apa yang akan saudara lakukan dengan tubuh kebangkitan? Saudara pernahkah berpikir dan merindukan ketika satu kali nanti kau punya tubuh kebangkitan yang sangat sempurna, apa yang kau rencanakan untuk lakukan dengan tubuh kebangkitan? Mimpikan dan rindukan itu. Karena janji Tuhan adalah pasti. Cerita yang kedua. Saudara, beberapa waktu lalu saya menonton sebuah adegan dari film The Chosen yang membuat saya kemudian menangis terharu. Saudara, di dalam film itu Yakobus anak Alfeus digambarkan sebagai orang yang timpang kakinya. Saudara, memang film ini fill in the gap, saudara ya. Jadi tidak ada detail seperti ini di dalam Alkitab, tetapi ini adalah bayangan dari penulis skenario film itu. Ada Yakobus anak Zebedeus, ada Yakobus anak Alfeus ini yang digambarkan timpang kakinya. Dan di dalam film itu satu kali Yesus kemudian mengutus ke-12 muridnya dengan perintah untuk memberitakan kerajaan surga, menyembuhkan orang sakit, termasuk orang yang timpang dan lumpuh. Yesus berjanji memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa untuk melakukan semua itu di dalam namanya. Nah, saudara bayangkan perasaan Yakobus yang timpang itu. Dia kemudian cepat-cepat mengejar Yesus dan kemudian bertanya secara pribadi. Dan penulis skenario film ini membuat percakapan imajiner yang dia bayangkan terjadi antara Yesus dengan Yakobus. Percakapannya sangat powerful. Saya akan kutip sedikit. Yakobus bertanya begini, Tuhan, Engkau mengutus kami dengan kemampuan untuk menyembuhkan yang sakit dan timpang. Jadi Engkau berkata bahwa aku akan punya kuasa untuk menyembuhkan. Tapi aku sendiri tidak disembuhkan. Yesus bertanya kepadanya, Yakobus, apakah engkau mau disembuhkan? Yakobus langsung menjawab, tentu saja. Tapi mengapa engkau belum menyembuhkanku? Saudara, sepanjang perjalanan dia ikut Yesus, dia banyak melihat Yesus menyembuhkan orang, tapi tidak menyembuhkan dia. Yesus berkata, dalam kehendak Bapa, aku bisa menyembuhkanmu sekarang juga. Dan engkau akan punya kisah mujizat yang indah untuk diceritakan, bukan? Tapi ada sangat banyak orang yang bisa bercerita seperti itu. Tapi bayangkan cerita yang kau punya, Yakobus, jika aku tidak menyembuhkanmu. Bahwa engkau tetap memuji Allah sekalipun keadaanmu seperti ini. Bahwa engkau fokus pada hal-hal yang lebih penting daripada tubuh. Bahwa engkau bisa menunjukkan engkau sabar dengan penderitaanmu di bumi. Karena engkau nanti akan hidup tanpa penderitaan untuk selama-lamanya di surga. Yakobus menjawab, tapi Tuhan, ini berat sekali. Berat sekali. Kalimat penutup dari Yesus yang membuat saya menangis. Dia berkata begini, waktu engkau berlalu dari dunia ini dan berjumpa dengan Bapamu di surga, seperti yang dijanjikan Yesaya, engkau akan melompat seperti rusa. Your reward will be great, so hold on a little longer. Waktu itu besarlah upahmu, maka bertahanlah sebentar lagi. Waktu engkau menemukan kekuatan sejati karena kelemahanmu. Dan waktu engkau melakukan hal-hal besar dalam namaku, sekalipun kondisimu begini, dampaknya akan bertahan dari generasi ke generasi. Engkau pasti akan disembuhkan, Yakobus. Hanya masalah waktu. Apapun masalah kita, Tuhan pasti memulihkan, hanya masalah waktu. Kalau tidak di dunia ini, maka di akhir zaman. Saudara, ketika saya bergumul sangat berat di dalam masa-masa tertentu hidup saya seringkali mengucapkan kalimat ini kepada diri sendiri. So hold on a little longer. Bertahanlah sebentar lagi. Karena kamu pasti akan disembuhkan, kamu pasti akan dipulihkan, kamu pasti akan melewati penderitaan sekarang dan masuk dalam sukacita yang besar. Hanya masalah waktu. Dan ketika kamu tetap memuliakan Allah di tengah kondisi apapun, dampaknya akan sangat besar dari generasi ke generasi. Saudara, Paulus mengingatkan bahwa hidup Kristen adalah hidup yang bertahan sampai akhir.
Di dunia ini kita berpegang pada janji, kita sudah mencicipi penggenapan janji itu, tetapi itu hanya cicipan karunia sulung. Kita akan berpesta nanti di kekekalan. Maka kalau kita fokus melihat yang sekarang, kita akan kecewa. Tapi kalau kita fokus memandang yang di depan, berharap pada pengharapan yang pasti, kita akan dimampukan untuk bertahan. And your reward will be great. Kisah yang ketiga. Saudara, di dalam buku Every Good Endeavor, Tim Keller mengutip sebuah cerita dari J.R.R. Tolkien tentang seorang bernama Nigel. Saudara, Nigel adalah seorang pelukis. Nah, satu kali saudara di dalam imajinasi dia melihat sebuah gambar daun. Lalu kemudian dia mulai melihat seluruh pohonnya. Di balik pohon itu ada kota yang besar, ada hutannya, ada gunungnya dan seterusnya. Nigel terpesona dengan gambaran itu, maka dia tidak tertarik menggambar apapun yang lain. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya melukis gambar itu. Dan dia mulai dengan melukis daun. Saudara, masalahnya adalah Nigel memang sangat perfeksionis. Dia tidak selesai-selesai melukis daun itu. Ditambah lagi dia orang yang sangat baik. Setiap kali tetangganya butuh pertolongan, dia langsung menolong. Maka dia tidak pernah bisa selesai mengerjakan lukisannya. Akhirnya ketika dia sudah hampir meninggal, Nigel mulai frustasi karena dia merasa gagal menyelesaikan karyanya. Dia hanya berhasil melukis satu daun saja. Belum pohon, apalagi kota di balik pohon itu. Lalu Nigel meninggal. Dia masuk ke dalam kekekalan. Dan bayangkan betapa kaget dan sukacitanya dia ketika di surga dia melihat sebuah pohon. Pohon yang selama ini dia bayangkan di dalam imajinasinya. Pohon yang selama ini dia coba untuk lukis. Sekarang pohon itu ada di depan matanya, sudah selesai, sangat indah dan hidup. Di dunia, karya Nigel tidak selesai, hanya satu daun dan segera dilupakan orang. Tapi di surga apa yang dia usahakan dan tidak selesai itu di sana sempurna, selesai. Bahkan dinikmati untuk selama-lamanya. Dan Tim Keller saudara mengatakan kisah ini begitu berarti. Karena kita semua adalah Nigel. Kita semua adalah seperti dia. Saudara, semua orang membayangkan mencapai sesuatu. Dan semua orang juga menemukan dirinya ternyata tidak mampu untuk mencapainya. Semua yang kita lakukan terbatas. Dan apapun yang kita capai akhirnya tidak sempurna dan akan dilupakan orang. Tapi apa yang kita lakukan di dalam dunia ini untuk menjawab panggilan Tuhan, bagaimanapun hancurnya, bagaimanapun tidak selesainya, akan disempurnakan oleh Tuhan di depan sana. Bukan kita, tapi Tuhan. Kita hanya berbagian kecil di dalam menjawab panggilannya. Tuhan sempurnakan. Maka saya membayangkan begini, pelayanan yang kita lakukan, banyak yang mungkin tidak berjalan sesuai yang kita bayangkan. Tuhan akan menyempurnakan. Para orang tua mendidik anak di dalam iman, mengajar mereka, mendoakan mereka. Tapi mungkin saudara seringkali kecewa melihat karakter anakmu, kehidupan anakmu tidak seperti yang saudara inginkan, baik sesuai dengan Alkitab. Tapi kalau betul ada iman itu di dalam diri mereka, Tuhan akan menyempurnakan. Demikian pula hidup rohani kita. Kita mungkin rasa berantakan. Kita mungkin rasa penuh kegagalan. Tapi Tuhan akan menyempurnakan. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, menguduskan kita. Dan satu kali nanti akan selesai, sempurna, perfect. Dan kita boleh bersuka cita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tom Cannon saudara mengatakan ini. Endurance trumps zeal every time. Ketahanan selalu menang melampaui semangat. Dan ini mengingatkan setiap kita, kadang kita semangat itu baik, tapi yang lebih penting dan yang menang adalah mereka yang bertahan sampai akhir di dalam kekuatan Tuhan. Saudara, maka ingat kalimat ini. So hold on a little longer. Your reward will be great. Engkau anak-anak Allah, ahli waris, akan menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Bertahanlah sebentar lagi.
upahmu akan besar. 2 reflection question saudara buat kita. Yang pertama, saudara, apakah saudara memandang penderitaan yang sekarang saudara alami sebagai bagian dari rencana Allah bagi anak-anaknya sebelum menerima kemuliaan di masa depan? Atau saudara melihatnya penderitaan yang saudara alami dengan kepahitan, dengan kemarahan, atau saudara melihatnya sebagai tanda Tuhan tidak mengasihi saudara? Tapi Tuhan sedang bekerja di dalam diri anak-anaknya, menguduskan, menyempurnakan melalui penderitaan yang kita alami di dalam dunia, sampai satu kali nanti kita berjumpa dengan Dia. Pengharapan itu pasti karena Injil itu pasti. Apakah kita melihat bahwa apa yang kita alami hari ini adalah bagian dari rencana Allah yang sedang terus menyiapkan kita sampai satu kali kita menerima kemuliaan di masa depan? Dan yang kedua, saudara, suffering now, glory later. Maukah bertekun di dalam penderitaan hari ini? Karena di dalam Yesus ada pengharapan akan kemuliaan di masa depan. Kita bertekun, kita bertahan bukan karena kita kuat, tapi karena Yesus menyertai. Karya Yesus di kayu salib bukan saja menjadikan kita anak-anak Allah hari ini, tetapi juga memberi kepastian bahwa satu kali nanti kita akan menerima janji-janji Allah. Tinggal bersama Allah, tubuh kebangkitan, keserupaan dengan Kristus, perfect. Mari ambil waktu saudara berdoa masing-masing. Dan nanti saya akan tutup dalam doa. Saudara berdoalah kepada Tuhan, berespon kepada firman Tuhan. Apapun yang saudara rasa Tuhan bicara kepada saudara, responi di dalam doa. Penderitaan apa yang saudara sedang alami? Apakah saudara melihatnya sebagai bagian dari rencana Allah bagimu sebelum menerima kemuliaan di masa depan? Dan maukah bertekun karena dalam Yesus ada pengharapan kemuliaan di masa depan? Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saudara, mari kita berdiri sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh sekali lagi ya Tuhan mengingatkan kami, menguatkan kami, mengajar kami, mendorong kami di dalam hidup kami yang sementara ini, sambil kami menantikan kemuliaan di depan yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mengaku kami lemah. Kami seringkali gagal ya Tuhan berpegang kepada pengharapan yang Kau berikan kepada kami. Kami seringkali ya Tuhan mengasihani diri kami. Kami merasa pahit dan marah. Tuhan, ampuni kami. Kami mohon ya Tuhan kesabaran-Mu, belas kasihan-Mu menopang hidup kami dan menguatkan kami berjalan lagi sampai kami satu kali berjumpa dengan-Mu dalam kekekalan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Dan kiranya kasih karunia-Mu yang terus membungkus kami dan menopang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari sama-sama kita berikan apresiasi untuk Pastor Jeff Vishal. Thank you Pastor. Saudara, ada banyak saudara yang perlu mendengar message hari ini. Mungkin saudara bertanya sama dirimu dan bertanya sama Tuhan, why God? Tapi hari ini message ini menguatkan kita. Di Yohanes 16 ayat 33, Yesus pernah berkata begini, di dalam dunia kamu akan menderita,
Bukan saya yang bilang. Baca sendiri, Yohanes 16 ayat 33. Tetapi kuatkanlah hatimu. Tabahkanlah hatimu. Yesus bilang tambah lagi, aku sudah mengalahkan dunia. Hari ini saudara bertanya, penderitaan ini kapan berakhir? Kapan aku disembuhkan? Kapan aku mentas dari semua penderitaan ini? Tapi firman Tuhan berkata tadi, you will be healed. Kamu pasti disembuhkan. Tinggal tunggu masalah waktu. Hold on a little longer. Amin saudara. Dan saudara tahu buktinya apa? Salib Kristus. Tuhan tidak tinggal di atas, tapi dia masuk dalam penderitaan kita. Dan dia mendampingi kita dalam setiap musim hidup saudara. Amin. Kita ambil sama-sama perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Sambil saudara menyiapkan, kita akan meresponi dengan lagu Christ is our hope in life and death. Siapakah harapan kita? Kristuslah jawabnya. Apa yang yakinkan kita? Jiwa kita miliknya. Sang pemegang kehidupan, yang firman-Nya takkan gagal. Siapa yang menopang kita? Kasih Kristus yang setia. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Harapan yang kekal. Nyanyi haleluya. Selamanya berseru. Kristus harapan kita. Apa yang tenangkan jiwa? Apa yang tenangkan jiwa? Tuhan baik, Tuhan baik. Di manakah anugerahnya? Dalam darah penebus yang kuatkan iman kita, yang berkuasa atas badai. Siapa tuntut kita pulang? Kristuslah batu karang. Nyanyi haleluya. Harapan yang kekal. Nyanyi haleluya. Selamanya berseru. Kristus harapan kita. Kita naikkan sama-sama, apa lagu ajal kita? Apa lagu ajal kita? Dia hidup, Dia hidup, yang tunggu kita di surga. Selamanya bersama Dia. Saat kita jumpa Tuhan, dosa dan maut kan bertelur. Kita bersuka senantiasa dengan Kristus selamanya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Harapan yang kekal. Nyanyi haleluya. Selamanya berseru. Kristus harapan kita. Nyanyi haleluya. Harapan yang kekal. Nyanyi haleluya. Selamanya berseru. Kristus harapan kita. Selamanya berseru. Kristus harapan kita. Sama-sama kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, penebus kami,
dan pendamping kami dalam penderitaan kami. Terima kasih untuk kebenaran Injil yang begitu indah dan dalam. Hari ini kami dikuatkan bahwa Engkau anak Allah yang kudus, rela turun ke dalam penderitaan dunia ini, bukan hanya untuk menyelamatkan kami dari dosa, tapi mendampingi kami dalam setiap keluhan kami, dalam setiap duka kami, air mata dan luka kami. Bahkan ketika kami merasa ditinggalkan, kami ingat bahwa Engkau pernah berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan kami? Agar kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Engkau ditinggalkan supaya kami didampingi. Ketika kami merasa lelah, capek bertahan, kami ingat bahwa Engkau bertahan sampai akhir di kayu salib, supaya kami memiliki kekuatan untuk terus melangkah dalam pengharapan. Ketika kami hancur oleh beban hidup, hancur oleh kejahatan di dunia ini, kami diingatkan bahwa tubuhmu telah dihancurkan. Supaya kami tahu bahwa tidak ada penderitaan yang asing bagimu. Dan Engkau mendampingi kami dalam setiap kehancuran kami. Dan Engkau juga memulihkan kami dalam setiap kegelapan kami. Engkau jadi terang di sana. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti ini. Penderitaan hari ini hanyalah jalan menuju kemuliaan dan pelukan Tuhan yang kekal dalam hidupmu, karena karya Tuhan yang luar biasa di atas kayu salib. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama makan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita ambil cawan ini. Kita angkat di atas kepala kita dan kita taruh tangan kiri kita di dada kita. Kita minta Tuhan menata ulang hati saudara, menguatkan hatimu yang sedang gundah, memulihkan hatimu yang broken. Dialah Tuhan yang memulihkan, dialah Tuhan yang memberikan shalom, yang mengutuhkan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kalau saudara lupa bahwa Tuhan setia, ingat, dia mencurahkan darahnya buat saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah melakukan yang terbaik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan lagu doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son and Holy Ghost. Puji Allah, puji Allah, sumber rahmat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, ingatlah
Dia bersama dengan engkau di dalam setiap musim hidupmu. Kalau engkau mengalami penderitaan, ingatlah, bertahanlah, hold on a little longer. Suffering now, glory later. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus mendewasakanmu, memberkati engkau dan menguatkan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.